Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini akan membahas tentang muatan listrik, gaya listrik, hasil eksperimen kolom, dan contoh-contoh perhitungannya. Muatan listrik ada dua jenis, yaitu muatan positif dan negatif. Besarnya adalah kolom. Besar muatan listrik adalah kolom, disingkat dengan C besar. Sebagai contoh nih, ada elektron muatannya negatif. Elektron muatannya negatif dan proton ini muatannya positif. Nah, besarnya sama nih, 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi besar muatan elektron dan muatan proton sama, tetapi jenisnya aja berbeda. Kalau elektron negatif, kalau proton positif. Nah, setiap kita punya muatan lain, dia pasti terkuantisasi menjadi sekian kali E. E ini muatan dasar ya, muatan dasar besarnya 1 kali 1,602 10 pangkat min 11 kolom tadi. Nah, bila ada dua buah muatan Q1 dan Q2 yang terpisah pada jarak R, maka kedua muatan tadi akan muncul sebuah gaya listrik namanya, yang bekerja pada muatan Q1 atau Q2. Jika muatannya sama seperti ini, maka gaya yang terjadi adalah tolak menolak. Positif dengan positif tolak menolak, negatif dengan negatif juga tolak menolak. Tetapi jika muatannya berbeda, satu positif, satu negatif, maka dia akan tarik menarik. Nah, ini adalah sifat dari gaya listrik. Berapa besar gaya listrik tersebut? Nah, berdasarkan hasil eksperimen kolom, maka besar gaya listrik bisa ditulis sebagai F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, di sini dikasih harga mutlak ya. Q1, Q2 di sini kasih harga mutlak atau absolut. Artinya walaupun muatannya tersebut negatif atau positif, ya tetap dianggap positif. F ini gaya listrik, Q1 dan Q2 ini muatannya, R-nya adalah jarak pisah antara partikel tersebut. Konstanta K besarnya 8,99 kali 10 pangkat 9. Nah, contoh. Elektron dan proton dari atom hidrogen terpisah sejaraknya rata-ratanya 5,3 10 pangkat min 11 meter. Tentukan besar gaya listrik dan gaya gravitasi antara dua partikel tersebut. Nah, kalau kita hitung berapa besar gaya kolomnya atau gaya listrik ini pakai rumus ini, K E Q1 Q2 per R kuadrat. Di harga mutlak, yang satunya proton, satu elektron, di harga mutlak jadi positif karena besarnya sama jadi kuadrat nanti. K-nya ini Q1, Q2-nya karena sama kuadrat per R kuadrat ketemu 8,2 kali 10 pangkat min 8 Newton. Kemudian kalau kita hitung gaya gravitasi, kita pakai rumus gravitasi Newton, G ME kali MP, massa elektron kali massa proton per jaraknya kuadrat di sini. G-nya sekian kali massa elektron kali massa proton per R kuadrat. Ketemu 3,6 kali 10 pangkat min 47. Kalau dibandingkan antara besar gaya listrik dengan gaya gravitasi, dibandingkan itu ternyata sama dengan 2 kali 10 pangkat 39. Sangat besar sekali. Jadi gaya listrik sama dengan 2 kali 10 pangkat 39 kali gaya gravitasi, sangat besar sekali. Artinya apa di sini? Berarti bahwa gaya gravitasi antara muatan ya, partikel-partikel atom yang bermuatan ini bisa diabaikan ya, bila dibanding dengan gaya listriknya. Nah, dalam bentuk vektor, gaya kolom tadi bisa ditulis sebagai ini, K Q1 Q2 per R kuadrat kalikan R satuan. R satuan. Ya, besar vektor satuan dalam arah R. Ya.
Nah, besar vektor satuan dalam arah R ya ini R vektor dibagi besarnya R. Sehingga rumus gaya menjadi K Q1 Q2 per R pangkat 3 kalikan R vektor. Nah, kita lihat contoh perhitungannya berikut. Misalkan ada Q1, Q2, Q3 terletak pada segitiga sama sisi ya. Panjang sisinya 1 meter. Kalau panjang sisi 1 meter, maka di sini ini adalah setengah, ini setengah, kemudian ini kita hitung ketemunya setengah akar 3. Maka posisi Q2 bisa dihitung ya. Posisi Q3 bisa dihitung. Yang ditanya berapa gaya yang bekerja pada muatan kedua akibat muatan ketiga. Disimbolkan oleh F32. Jadi gaya yang bekerja pada muatan kedua ini akibat muatan ketiga. Artinya kita cari ini R32. R32 adalah R2 min R3. Besarnya 1. Kita masukkan rumus gaya dalam bentuk vektor K Q3 Q2 R vektor per R pangkat 3. Besarnya R pangkat 3. Masukkan K dibulatkan jadi 9 kali 10 pangkat 9 kalikan muatan Q1 nya 3, Q2 nya 3, Q3 nya juga 3 kalikan ini R tadi per R pangkat 3 ketemunya 81 kali 10 pangkat 9 per 2 I min akar 3J Newton. Nah ini contoh gaya listrik dalam bentuk vektor ya. Bagaimana kalau jumlah muatannya lebih dari 1? Nah, kalau lebih dari 1 maka jumlah gayanya ya dijumlah secara vektor ya. Artinya menggunakan prinsip superposisi. Contoh ini Q1, Q2, Q3. Q1 dan Q3 tolak menolak arahnya ke sana. Q1, Q2 dan Q3 tarik menarik arah ini. Berapa besar gaya yang bekerja pada Q3? Nah, kalau kita sudah mendapatkan vektor dari F13 dan F23, maka besar F3 tinggal dijumlahkan menggunakan prinsip superposisi. F13 plus F23 itu aja. Kita lihat contoh berikut ini ya. Ada 3 buah muatan. Q1 besarnya sama dengan Q3, muatannya sama positif yaitu 5 mikrokolom. Sedangkan Q2 adalah minus 2 mikrokolom. Jaraknya ini, jarak pisahnya A ini adalah 0,1 meter. Berapa gaya resultan yang bekerja pada Q3? Pertanyaannya pada Q3 ini. Kita lihat antara Q1 dan Q3 tolak menolak, antara Q3 dengan Q2 tarik menarik. Di sini kita hitung dulu F23 besar F23 K Q2 Q3 per R kuadrat gitu ya. Jaraknya A jadi A kuadrat. Kita hitung ketemu 8,99 Newton. Kemudian satu lagi kita hitung F13. F13 K Q1 Q3 per R jaraknya kuadrat ya. Jadi K Q1 Q3 per ini R-nya dikuadratkan ketemu 11,2 Newton. Nah, karena gayanya lebih dari 1, kita upayakan kita ubah dalam bentuk vektor ya. Vektor F23 ini dia sudah searah dengan sumbu X. Sumbu X jadi kita tinggal kasihkan minus ya. Jadi F23-nya minus 8,99 I gitu aja. Dalam arah sumbu X. Kemudian F13 nanti kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, F13 dalam arah sumbu X ini kalikan cos 45 sama dengan 7,94 Newton. F13 dalam arah sumbu Y kalikan sin 45. Jadi kebetulan sama 7,94 Newton. Sehingga gaya totalnya dalam arah sumbu X ini dalam arah sumbu X F13 tambah F23 7,94 dikurangi 8,99 jadi min 1,04 Newton. Dalam arah sumbu Y F13Y plus F23Y
7,94 plus 0 ya, 0 sama dengan 7,94 Newton. Sehingga gaya yang bekerja pada muatan ketiga adalah ini min 1,04 I plus 7,94 J Newton. Nah, demikianlah contoh-contoh penerapan gaya listrik bila muatannya lebih dari 1. Sekian dulu, kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.